Contoh yang paling sederhana, umat manusia diberi rezeki, semua diberi rezeki. Apakah dia kafir, apakah dia mukmin, semuanya diberi rezeki. Tapi kalau Ar-Rahim itu dikhususkan kepada hambanya yang takwa kepada Allah. Itulah perbedaannya. Itulah sebabnya setiap ayat yang ada kaitannya dengan Ar-Rahim, misalnya Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Rahim Maha Penyayang. Ini artinya apa? Maha Pengampun, yang diampuni itu orang yang disayangi, orang yang taat. Kalau orang yang nggak taat, orang kafir, tidak akan disayangi oleh Allah. Nah, ini perbedaan antara Rahman dan Rahim. Atas Rahman dan Rahim Allah, di dalam Rob, di dalam merawat kita, sebagaimana sudah saya sampaikan, yang pertama kita diberi Nabi Muhammad SAW yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa 17 kali yang harus diulang-ulang karena Allah Maha tahu bahwasanya kita mempunyai kelemahan. Itulah makanya kita diwajibkan ihdinas siratal mustaqim. Kemudian samping itu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu juga kelemahan kita dan kita harus mohon kepada Allah. Contoh warzuqni, berilah saya rezeki. Nah, itu sebabnya pemerintah untuk sholat itu adalah yukimu, komayakumu itu sebenarnya tidak mendirikan. Artinya kalau konsep maknanya itu bukan mendirikan, tapi menegakkan. Menegakkan itu apa yang kita mohonkan di dalam sholat. Jadi menerapkan sebaik-baiknya, itu menegakkan. Menegakkan keadilan, menerapkan sebaik-baiknya tentang konsep adil. Menegakkan sholat, menerapkan sebaik-baiknya tentang sholat. Jadi kalau di dalam sholat salah satu di antaranya kita diperintahkan oleh Allah untuk berzuqni, memohon rezeki kepada Allah. Setelah selesai sholat kita harus menegakkan, yaitu harus mencari rezeki. Kalau di dalam sholat kita mengucapkan Rabbi firli, mohon ampun, di luar sholat jangan lagi membuat kesalahan. Itu konsepnya. Kemudian yang ketiga yaitu kita diperintahkan untuk mengerjakan ibadah puasa. Di dalam ibadah puasa, mari kita singgung, puasa itu berbeda dengan imsak. Yang ada yang mengatakan sama, tapi kemarin saya melihat sudah diralat, Ustadz itu sendiri sudah meralat bahwasanya memang beda antara puasa dan imsak. Sama seperti sholat dan doa itu tadi beda, karena syarat dan rukunnya beda. Syarat dan rukunnya sholat itu berbeda dengan syarat dan rukunnya doa. Walaupun sholat dan doa itu sinonim. Oleh karena itu kalau kita Anda tidak boleh hayya alas yang betul, hayya alas sholat, kita tidak boleh Anda mau hayya alas doa, walaupun itu adalah sinonim. Ini harus dipahami. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu juga sudah saya sampaikan bahwa salah satu di antara keistimewaan bulan Ramadan itu ialah apa? 186. Nah, masih ingat? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kita ini dekat dengan Allah. Kayaknya ayat ini berbeda ya dengan ayat sebelumnya. Tidak. Yang menghubungkan dengan ayat sebelumnya apa? Karena di situ ada fal yastajibuli, maka tunaikanlah kewajiban untukku. Kewajiban untukku itu adalah apa? Puasa. Maka ketika kita berpuasa siang hari, mari saya sampaikan kalau bisa yaitu apa? Berdoa. Sudah berdoa belum? Belum. Nah, masih ada kesempatan banyak. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian setelah berdoa ada satu lagi ibadah yang hanya ada di dalam bulan Ramadan. Kepada apa? Apa? Iktikaf. Iktikaf. Nah, iktikaf ini hanya ada di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW itu biasanya 20 setelah tanggal 20 atau 10 hari terakhir.
Istilah i'tikaf itu adalah diam, berdiam di masjid. Nah, pengertian masjid ini lalu banyak. Masjid itu apa? Masjid itu adalah tempat sujud. Nah, di Indonesia ini yang namanya masjid banyak. Ya. Yang pertama, masjid itu masjid itu ada yang umum saja. Ya. Itu ada masjid yang masjid jamek. Masjid jamek itu ciri-cirinya digunakan untuk sholat Jumat. Yang kedua masjid, tapi bukan masjid jamek. Nah, bukan masjid jamek. Besar, tapi nggak pernah digunakan untuk sholat. Apa ada? Ada nggak? Ada. Dekat dengan kita, masjid apa? Masjid Abu Bakar Siddiq di Budi Mulya sana. Itu besar masjidnya, tapi digunakan untuk Jumatan enggak? Yang digunakan untuk Jumatan ialah masjid Baitul Mutakin. Baitul Mutakin tidak lain lagi. Nah itu. Lalu yang kedua ada musola atau langgar. Boleh kita i'tikaf di musola atau langgar? Boleh. Nah, kadang-kadang orang itu guyon aja. Sholat itu kan nomor 2, kan boleh dilanggar. Nah ya boleh, kalau nggak ada masjid ya dilanggar. Tahu maksudnya ya? Bukan terus berarti wah melanggar sholat enggak. Sholat itu dilanggar. Jadi yang 2 langgar itu boleh. Yang menjadi permasalahan perdebatan ialah musola yang ada di rumah. Nah ini. Jadi biasanya orang-orang tertentu mempunyai tempat untuk bersujud yang namanya musola. Kalau rumahnya besar, pasti punya. Saya aja ada. Dan itu yang khusus. Bagaimana kalau kita i'tikaf di situ? Nah, ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau bisa di masjid yang digunakan jamaah. Loh, musola saya itu yang di rumah digunakan jamaah. Saya dan istri saya dan cucu-cucu saya. Ini aja. Nah kalau zaman Nabi itu masjid itu adalah dekat dengan rumahnya. Jadi masjid Nabi itu, maka mihrab Nabi, mihrab masjid Nabi itu, di samping mihrab itu ada yang disebut raudhah. Raudhah itu taman. Nah taman itu adalah antara rumah Nabi dengan mihrab itu, pengimamannya itu. Jadi kalau kita diberi kesempatan ke sana bisa dibuktikan. Nah, kemudian setiap ibadah itu pasti ada syarat dan rukunnya. Syaratnya apa? Syaratnya Islam. Kalau nggak Islam nggak boleh i'tikaf. Syaratnya Islam. Dan kedua, suci dari hadas maupun najis. Rukunnya sekarang. Rukunnya itu yang paling penting adalah niat i'tikaf dalam hati aja. Niat ingsun i'tikaf. Setelah itu lalu diam bagaimana? Diam saja itu sudah sah. Tapi ada baiknya kalau di dalam diam itu kita bertasbih, berzikir, zikrullah. Tapi zikir ini juga tidak hanya asal zikir saja. Ketika kita membaca subhanallah sambil ngeling-ngeling, peristiwa apa yang sangat mengherankan sehingga kita mengucapkan subhanallah? Subhanallah. Kemudian ketika kita membaca alhamdulillah sambil ngeling-ngeling, anugerah apa yang sangat istimewa bagi saya? Sejak kecil, mulai dari kecil, saya lulus SD. Nah, saya bisa masuk SMP negeri. Saya bisa jadi pegawai negeri. Alhamdulillah. Semua nikmat Allah telah diberikan kepada kita mensyukuri. Kemudian itu ada peristiwa apa yang sangat besar sehingga kita dimenangkan oleh Allah. Allahu Akbar. Ya. Ini yang perlu dipahami. Contoh yang paling sederhana. Saya itu tahun 95 itu setelah selesai kemudian saya mau pindah dari Medan ke Jogja. Asal setiap orang mengatakannya apa ya iso.
bisa. Saya mohon kepada Allah. Doa yang paling dahsyat itu ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika kita membaca Bismillah itu, disitulah kita bersama Allah. Dibersamai Allah. Begitu saya mengajukan membaca Bismillahirrahmanirrahim, nyerah ke berkas, tunggu Pak, bulan Oktober. Alhamdulillah. Semua tidak memperhitungkan kalau saya bisa pindah. Allahu Akbar. Nah ini salah satu contoh. Ketika saya ceramah seperti ini juga mungkin ada yang sudah tahu. Pak, Allah itu sudah terlalu banyak memberikan kepada kita. Kita diberinya Nabi sehingga kita menjadi rahmatan lil alamin. Kita diberinya diperintahkan untuk sholat, dimerintahkan untuk doa, memohon. Nah, kalau sudah diperintahkan pasti dikabulkan. Sama seperti kemarin itu, ya kita diperintahkan. Tempat saya itu banyak diperintahkan. Diperintahkan apa? Ibu-ibu itu terutama diperintahkan apa kemarin? Lari. Mana sih nomor atau di tempat saya tuh ibu-ibu diperintahkan untuk mengambil BLT. Kalau sudah diperintahkan kan pasti dikasih. Tapi kalau kita minta aja belum diperintahkan ya tidak dikasih. Allah itu sudah memerintahkan kita untuk berdoa, pasti diberi. Kemudian kita juga diperintahkan untuk beribadah, yaitu puasa dengan kehidupan-kehidupannya. Pertanyaannya, begitu banyak Allah memberikan kepada kita pertolongan, begitu anugerah. Lalu apa yang harus kita berikan kepada Allah? Ada yang bertanya seperti itu, Ustaz, apa yang harus kita berikan kepada Allah? Apa yang harus kita berikan kepada Allah? Apa? Apa Mas? Apa? Mengabdi atau ibadah itu nomor satu ibadah. Itu makanya ya Allah nasul butuh rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia itu disuruh beribadah. Ibadah itu ialah mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Itu aja sudah cukup. Belum. Karena di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Hei hambaku," ini nanti di akhirat Allah di hadapan manusia mengatakan, "Hei hambaku, mengapa kalian ketika saya sakit," Allah mengatakan begitu, "ketika saya sakit kalian tidak menjengukku, tidak menjenguk saya." Para hamba manusia lalu menjawab, "Ya Allah, Engkau kan Rabbul Alamin. Engkau Rabbul Alamin. Bagaimana Engkau bisa sakit?" Firman Allah, "Ketika ada hambaku sakit, siapapun dia, lalu kamu tengok, maka disitulah orang yang sakit, di samping orang yang sakit itulah ada saya. Ketika kamu menjenguk orang sakit itu, sama saja menjenguk saya." Itu hadis qudsi, bisa dilihat riwayat Muslim, sahih. Ada tambahan lagi, "Hei hambaku, mengapa ketika aku lapar, Engkau tidak memberi aku makan? Ya Allah, Engkau kan Rabbul Alamin yang menciptakan alam seluruhnya ini. Apa mungkin Engkau lapar ya Allah?" Ketika ada hambaku yang lapar, maka di situ ada aku. Kalau kamu beri makan dia, sama saja memberi makan aku. Subhanallah. Dan yang terakhir adalah haus. Jadi intinya yang pertama, hablum minallah, kita beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, jangan lupa melihat saudara-saudara kita yang sedang sengsara. Kita tengok, kita beri, kalau dia lapar, kita beri makan yang layak. Ini tadi saya baru juga ada yang bertanya, "Pak, apa bedanya fakir dan miskin?" Fakir itu penghasilannya tidak cukup. Kalau miskin penghasilannya cukup per hari. Cukup itu cukup yang layak. Ada yang jawab,
Pak, sekarang itu kalau di Jogja 10.000 satu hari kan sudah bisa. Apa bisa? Bisa Pak. Mana sih ngeyel ngomongnya? Ada yang ngeyel. Lu kok bisa? Iya. Kalau pagi makan pakai apa? Pecel. Kalau siang rendang. Kalau malam soto. Tapi dalam bentuk mie instan. Lah kok coba itu mie instan terus saya beri garis bawah. Jangan sekali-kali makan mie instan terus menerus. Di kantor saya ada yang akhirnya ususnya bulat dioperasi. Ini betul ini. Oleh karena itu memang irit, tapi itu belum layak. 10.000 itu belum layak. Paham ya? Ya lainnya sudah, ya paling tidak telur lah. Nasi telur. Paham ya? Nah kalau kurang namanya kafir. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang yakin. Dan janji Allah itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya taqilah ya ja'al marajan. Barang siapa yang takwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dari semua kesulitan-kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah ia perhitungkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang yakin, semua permasalahan kita dijawab oleh Allah, diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.